Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai usaha dan pesawat sederhana. Usaha merupakan besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Di dalam usaha ada dua konsep utama. Yang pertama, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar usaha yang dilakukan. 2. Semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Untuk memahami dua konsep ini, coba perhatikan ilustrasi dari Bu Rizky ini. Di sini ada dua anak, yaitu anak A dan juga anak B. Oke, anak A dia akan mendorong meja dengan gaya yang besar. Otomatis usahanya juga besar, sehingga perpindahan mejanya itu banyak atau pergeserannya banyak ya. Sedangkan yang anak B, dia mendorong meja dengan gaya yang kecil, sehingga usahanya kan sedikit. Nah, pergeseran dari mejanya juga tidak terlalu banyak. Dari dua ilustrasi ini diperolehlah besarnya usaha atau W itu ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda dan besar perpindahannya. Sehingga usaha itu dirumuskan sebagai W sama dengan F kali delta S. W itu usaha dalam satuan Joule, F gaya dalam satuan Newton, dan juga delta S merupakan perpindahan atau jarak perpindahan dengan satuan meter. Ingat ya, satuannya meter. Jika di dalam soal kamu menemui satuan sentimeter, maka ini harus dirubah dulu menjadi meter. Oke, coba kita kerjakan contoh soal ini. Adit mendorong lemari dengan usaha sebesar 32 Joule, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 2 meter. Berapakah besar gaya yang diberikan Adit sehingga dapat menggeser lemari tersebut? Ingat, untuk mengerjakan soal kamu harus tahu dulu di dalam soal itu ada apa saja. Oke, diketahui dulu. Itu ada usaha sebesar 320 Joule, berarti usaha itu W ya. W sama dengan 320 Joule. Nah, terus ada sehingga meja tersebut berpindah sejauh 2 meter. Perpindahan itu delta S. Delta S-nya ada 2 meter. Oke, satuannya udah 2 meter ya. Terus yang ditanyakan itu apa? Besar gaya yang diberikan Adit, berarti gaya yang diberikan Adit itu F. F-nya berapa? Nah, kita tadi punya rumus W sama dengan F kali delta S. Sehingga ketika kita mencari F sama dengan W per delta S. W-nya 320, delta S-nya 2. Sehingga diperolehlah F sama dengan 160 Newton. Contoh soal yang kedua. Paman mendorong balok dengan usaha sebesar 200 Joule, sehingga meja berpindah sejauh 3 meter. Berapakah besar gaya yang dilakukan paman untuk memindahkan balok tersebut? Ini sama kayak tadi, yang diketahui ada usaha sebesar 200 Joule, sehingga mejanya berpindah sejauh 3 meter, delta S-nya 3 meter. Yang ditanyakan itu besar gaya, berarti D2-nya itu F. Nah, F-nya sama dengan W per delta S. Ini angkanya dimasukkan. Kamu cari sendiri jawabannya berapa dengan satuan Newton, sehingga ditemukan gaya yang dilakukan paman untuk mendorong balok. Nih, jawab sendiri ya nanti yang ini.
Nah, setelah usaha, itu kita akan belajar mengenai daya. Usaha itu berhubungan dengan daya. Daya itu apa sih? Daya merupakan besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Rumus daya itu P sama dengan W per T. Ingat ya, W tadi merupakan usaha dengan satuan joule. P itu berupa daya satuannya watt, dan juga T itu waktu satuannya sekon. Contoh soal 1. Farhan memindahkan rak dengan usaha sebesar 12.000 joule dalam waktu 30 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Farhan untuk memindahkan rak tersebut? Untuk mengerjakan soal, kita harus tahu dulu apa yang ada di dalam soal. Oke, D1-nya usaha sebesar 12.000 joule, berarti usaha itu W kan? W sama dengan 12.000 joule. Terus ada T, T-nya 30 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Farhan? Yang ditanyakan itu daya. Rumus daya tadi, pindah sini ya karena nanti nggak muat jawab di sini. P sama dengan W per T. P-nya 12.000 dibagi 30. 12.000 dibagi 30 itu ada berapa? Benar, 400. Ya, 400. Satuannya watt. Nggak muat. Oke, untuk yang nomor 2, coba kalian kerjakan sendiri. Setelah mempelajari usaha dan daya, kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana yaitu setiap peralatan yang memudahkan manusia melakukan kerja atau usaha. Disebut sederhana karena peralatan tersebut dirancang atau dibuat dalam bentuk sederhana. Ini kalian mesti bayangannya tuh pesawat yang gede gitu ya. Nah, ini tuh kayak bentuk sederhananya atau analogi persamaannya. Misalnya gini, ketika kamu mau ke Jakarta, kamu naik pesawat terbang sama naik bis, tuh kira-kira sampainya itu akan lebih cepat mana? Lebih cepat naik pesawat kan? Karena ketika kamu ke Jakarta hanya butuh waktu 1 jam dengan pesawat, sedangkan dengan bus sekarang tuh kurang lebih 8 jam. Makanya dibuatlah pesawat sederhana, analogi dari pesawat yang besar itu, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada katrol, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada tuas, dan yang keempat ada roda gear. Katrol, hari ini kita hanya akan belajar mengenai katrol aja, dan untuk bidang miring, tuas, dan juga roda gear kita akan pelajari pertemuan selanjutnya. Katrol digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam rumah tangga. Contohnya, katrol yang digunakan untuk menimba air sumur. Yang rumahnya punya sumur, tuh pasti tahu ya katrol yang digunakan untuk menimba itu. Nah, katrol itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada katrol tetap, kedua ada katrol bebas, 3 ada katrol majemuk. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari katrol. Yang ini katrol tetap tunggal atau katrol tetap, ini katrol tunggal bebas atau katrol bebas, dan yang terakhir ini adalah katrol tetap dan katrol bebas atau disebut juga katrol majemuk. Kenapa disebut majemuk? Karena ini terdiri dari lebih dari satu katrol atau gabungan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Nah, ini gambarnya. Ini katrol tetap, ini katrol bebas, dan ini katrol majemuk. Katrol tetap
Katrol tetap adalah katrol yang tidak bergerak ketika digunakan untuk memindahkan beban. Jadi di sumur ini, katrolnya ini tidak bergerak, dia tetap di sini. Rumusnya, FK sama dengan FB. FK itu gaya kuasa, gaya yang kita berikan, dengan FB itu sama. Katrol tetap berfungsi untuk merubah arah gaya. Dengan katrol ini, gaya kuasa yang diberikan untuk menarik beban sama dengan gaya benda. Contohnya itu katrol yang digunakan untuk menimba air di sumur. Untuk mempermudah pemahaman ini, coba kamu lihat soal ini ya. Oke, sebelum soal ini gambarnya dulu ya. Katrol tetap, dia tidak berubah, tetap pada tempatnya. Nah, contoh soalnya. Seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol tetap. Berapakah gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban? Berarti kan yang diketahui itu FB ya. FB-nya sama dengan 50 Newton. Sedangkan yang ditanya itu merupakan gaya angkat anak. Berarti gaya yang diberikan anak itu FK, kuasa anak. Itu rumusnya FK sama dengan FB. Berarti FK-nya juga 50 Newton. Ingat konsepnya, FK sama dengan FB untuk katrol tetap. B. Katrol bebas adalah katrol yang bergerak ketika digunakan untuk memindahkan beban. FK sama dengan setengah FB. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil daripada beban. Katrol ini biasanya dijumpai untuk mengangkat peti kemas, biasanya dijumpai di pelabuhan. Nah, rumusnya FK sama dengan setengah FB ya. Katrol bebas ini gambarnya. Kenapa disebut katrol bebas? Karena katrolnya itu selalu berubah, tidak tempat, ikut gerak bersama benda ya. Kalau yang katrol tetap tadi kan cuman menetap doang, buat menimba sumur di sini tetap. Sedangkan katrol bebas dia itu ikut gerak. Nah, contoh soalnya. Seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol bebas. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Baik, kita cari dulu. Yang diketahui yaitu mengangkat beban sebesar 50 Newton. Berarti dia FB-nya sama dengan 50 Newton. Kemudian ada yang ditanyakan berapa gaya angkat. Berarti ingat tadi ya, gaya angkat itu kuasa dari kita, gaya yang kita berikan. Berapakah itu? Nah, FK sama dengan setengah FB, karena rumusnya setengah FB. Setengah dari 50 itu sama dengan 25 Newton. Sehingga kita ketemu FK-nya 25 Newton. C. Katrol ganda atau katrol takal atau katrol majemuk. Disebut sebagai katrol majemuk karena merupakan gabungan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Lihat gambar di samping, ini ada lebih dari satu katrol ya. Rumusnya FK sama dengan 1/N FB. N itu apa sih Bu? N merupakan jumlah tali dari katrolnya. Coba gambar ini itu ada 4 tali ya. Ngitungnya dari yang paling kiri, 1, 2, 3, 4. Yang F ini, yang melayang ini nggak usah dihitung, jadi yang cuman 1, 2, 3, 4. Berarti kalau gambar ini rumusnya 1/4 FB karena talinya ada 4. Nanti kalau talinya 3 ya berarti 1/3. Kalau talinya 2 berarti setengah. Katrol majemuk merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Dengan jenis katrol ini, gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil. Jadi semakin banyak katrolmu, itu semakin kecil juga usaha yang kamu lakukan untuk mengangkat suatu benda atau barang. Contoh dari katrol majemuk ini bisa kalian temu di pembangunan industri besar atau
kontraktor gitulah intinya, yang industri yang besar untuk bangunan. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ingat ya, katrol majemuk tergantung pada jumlah tali yang digunakan. Rumusnya FK sama dengan 1/N FB. Oke, kita lihat contoh soal. Ini seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol majemuk. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat benda? Lihat katrol majemuknya. Itu ada berapa tali? 1, 2. Oh, 2 tali. Berarti kan rumusnya FK sama dengan 1/N FB. N-nya 2, FB-nya 50. Sehingga FK-nya 25 Newton. Ini kalau talinya ada 4, berarti 1/4 FB. Kalau talinya ada 3, 1/3 FB. Intinya, katrol majemuk itu rumusnya tergantung dari jumlah tali. Baik anak-anak, selesailah pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian merangkum materi dari video ini, kemudian difoto dan juga dikirimkan ke Google Classroom. Kalau bisa semua pengiriman lewat Google Classroom ya. Maksimal pengumpulan hari Senin, tanggal 10 Agustus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.